Selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk polimata, terutama di Polimata RSU Prof HM Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng. Alat ini yang biasa digunakan, dan ini banyak sekali alat-alat untuk pemeriksaan pada mata. Ini yang nampak adalah pemeriksaan untuk slit lamp, untuk pemeriksaan mata pasien yang dilakukan oleh dokter spesialis mata untuk mengintip mata pasien. Terus ini adalah OCT atau Optical Coherence Tomography. OCT ini adalah teknologi medis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran, terutama lapisan-lapisan jaringan dalam mata pasien, yang bisa juga digunakan dalam mata seperti untuk pemeriksaan seperti pada pasien yang glukoma, ada juga retinopati diabetik atau degenerasi makula. Jadi ini termasuk pemeriksaan OCT yang memeriksa gambaran lapisan-lapisan jaringan dalam mata atau di dalam kornea pasien, terutama yang menyangkut masalah glukoma, retinopati diabetik, degenerasi makula. Ini terkait pada usia. Kemudian ada NCT atau non kontak tonometri, biasanya dipakai untuk mengetahui sejauh mana tekanan bola mata pasien, karena pada mata teman-teman ada juga yang namanya tekanannya, tekanan untuk mengimbangi agar bola mata tetap normal, stabil, dan tidak kempes. Jadi ada tekanannya. Akan tetapi kalau tekanannya besar maka akan sakit. Kemudian ARK atau autorefraktokeratometri. Alat ini adalah alat elektronik yang mengolah data secara digital menggunakan komputer. Alat ini mempunyai dua fungsi, yaitu refrakto kemudian kerato. Refrakto itu mengukur kelainan refraksi atau kelainan mata yang memerlukan bantuan kacamata. Kemudian kerato adalah alat pemeriksaan mata yang berguna untuk mengetahui kelengkungan kornea pasien. Jadi itu fungsi daripada ARK, atau untuk mengetahui kalau kita mau mengadakan biometri teman-teman. Itu dasar dari biometri, kita kasih masuk keratonya untuk lengkungan korneanya, sejauh mana lengkungan kornea pasien secara detail, karena mencakup masalah refraksi dan aksis. Jadi informasi tersebut teman-teman sangat penting dalam fitil lensa kontak. Lensa kontak semi hard ataupun hard, yang keras ataupun tidak keras. Kemudian ini bisa kita lihat otopol teknologi. Jadi ini adalah alat untuk biasanya pada pasien-pasien untuk mengetahui sejauh mana
strabismus juga bisa teman-teman. Bisa kita lihat ini gambaran-gambaran singkatnya mengenai autofol. Dan inilah semua alat-alat pemeriksaan poli mata pasien, dan ini bisa kita lihat banyak sekali teman-teman alatnya. Ini ada tadi NCT, ada keratometri atau ARK. Ini ada OCT, bisa kita lihat di depan ada OCT. Kemudian kita kembali lagi ke optofol. Ini optofol. Kemudian kita melangkah ke fotografi punduskopi. Ini adalah fotografi punduskopi teman-teman. Bisa kita lihat apa itu sebenarnya fungsi dari fotografi atau apa itu fotografi punduskopi. Ini adalah mencatat pelacakan retina pasien atau makula pasien. Jadi ini alat untuk pemeriksaan sejauh mana pendarahan pada retina pasien di dalam bola mata pasien atau makula pasien, apakah makulanya kering, pucat, atau ada pendarahan pada retina pasien. Maka seperti inilah fungsi daripada fotografi fundus. Ini tampak di layar, seperti inilah setelannya. Dan ini adalah fotografi punduskopi otomatis. Dia mencari sendiri, dia memfoto sendiri makula atau retina pasien. Ini mereknya DRS teman-teman. Ini seperti ini punduskopi, fotografi punduskopi pasien. Ini pada pemeriksaan saraf mata, biasanya digunakan pada pemeriksaan saraf mata. Maka ini digunakan teman-teman. Kemudian ini adalah biometri. Ini biometri teman-teman. Fungsinya ini biometri untuk mengetahui sebenarnya kekuatan lensa pada mata pasien. Biasanya sebelum dilakukan peko-emulsifikasi atau SIX atau operasi, biasa dikatakan operasi katarak, maka seperti itulah. Kemudian yak laser. Ini adalah yak laser teman-teman. Apa itu sebenarnya yak laser? Ini adalah untuk membuat lubang kecil pada kapsul posterior yang ada pada mata pasien. Ini alat ini teman-teman untuk memungkinkan sinar masuk ke retina pasien, karena biasanya mata pasien diselimuti atau lensa diselimuti oleh kapsul posterior yang bisa menghalangi, biasanya dia akan putih. Maka seperti inilah alatnya untuk melubangi, melaser untuk membuat lubang kecil pada kapsul posterior supaya sinar bisa masuk ke dalam mata pasien, supaya mata pasien menimbulkan penglihatan yang jelas seperti semula teman-teman, atau jarak pandang semakin maju teman-teman. Maka inilah
Yak laser namanya guys. Ini alat ini termasuk alat baru di daerah dan baru beberapa daerah yang mempunyai alat ini. Jadi cuma ada di Kabupaten Bantaeng. Kemudian ini adalah laser VRV. Ini apa ini laser VRV? Ini ada kaitannya pada yang saya sebutkan tadi, fotografi funduskopi. Ini laser VRV bisa kita gunakan apabila kita betul-betul memastikan ketika kita sudah melakukan fotografi funduskopi. Karena pada dasarnya laser VRV akan digunakan apabila kita mengetahui sejauh mana pendarahan pada retina pasien atau saraf-saraf mata pasien. Apabila terjadi bercak-bercak darah atau pendarahan, maka kita akan melakukan yang namanya laser VRV. Ini fungsi daripada laser VRV teman-teman adalah untuk memblok pendarahan yang ada pada mata pasien, terutama pendarahan pada retina pasien. Baiklah teman-teman, seperti inilah suasana di Polimata RSU Prof HM Anwar Makatutu pasien. Nampak beberapa alat poli yang biasa kita rutin gunakan untuk pemeriksaan dasar pada mata pasien. Dan seperti inilah berapa banyak alat-alat canggih yang ada di daerah kami ini. Dan saya rasa ini alat lumayan banyak, dan masih banyak lagi yang belum kami sebutkan, termasuk yang ujung sana ada pemeriksaan untuk mengetahui kacamata lensa pasien apa berapa minusnya. Cuma dipasang kacamatanya kita sudah mengetahui bahwa ini kacamata minus berapa atau plus berapa, atau dia memakai silinder berapa, itu ditahu semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.